Di sisi lain, perjalanan ke markas Black King. Berhenti sebentar di minimarket itu, ucap Kenzo. Baik tuan, ucap Saga sang asisten. Kenzo pun membeli apa yang ia mau, dan setelah selesai langsung kembali ke mobil. Jalan, ucap Kenzo. Baik tuan, ucap Saga. Pada saat di jalan, brak, teriak Queen. Shit! Asisten Saga mengerem mendadak karena hampir menabrak seseorang. Ada apa Saga? Bentak Kenzo. Itu tuan, saya hampir menabrak orang lagi, jawab asisten Saga. Ah, tuan, tolong saya dikejar-kejar preman. Tolong tuan, ucap Queen sambil mengetuk kaca mobil. Hah? Nona? Terkejut, asisten Saga melebarkan matanya, dan dia langsung keluar dari mobil. Ah, tuan lagi. Tapi untuk kali ini tolong saya lagi, tolong tuan, ucap Queen sambil mengatupkan kedua tangannya dengan mata berkaca-kaca. Kenzo pun keluar dari mobil, melihat gadis yang dicari-carinya. Tanpa dicari pun, kau datang sendiri, gadis manisku, batin Kenzo sambil tersenyum tipis. Iya, ada apa Nona? Nona kenapa? Tanya Saga hampir memegang tangan Queen, tapi diurungkannya karena mendapatkan pelototan tajam dari tuannya. Hampir saja. Batin Saga bersyukur tidak memegang tangan nonanya. Itu tuan, saya dikejar-kejar sama preman itu, jawab Queen ketakutan. Kenzo dan Saga pun mengalihkan pandangannya ke preman itu. Melihat Queen yang ketakutan membuat darah Kenzo mendidih dengan wajah yang menyeramkan. Asisten Saga yang melihat wajah tuannya itu ketakutan juga. Baiklah, Nona tenang aja ya, jawab asisten Saga. Hei, kalian, serahkan gadis manis itu pada kami, karena kami duluan yang menemukannya, hardik salah satu preman itu. Mendengar itu, Kenzo langsung menghajar preman itu dengan serangan membabi buta, tanpa jeda, termasuk asisten Saga, yang melawan satu preman dan tuannya langsung 2 preman. Akhirnya pun, para preman itu babak belur. Berani sekali kalian mengusik gadisku, bisik Kenzo dingin dan wajah menyeramkan pada salah satu preman itu. Maaf tuan, saya tidak tahu, jawab preman itu terbata. Saga, bawa mereka ke markas, perintah Kenzo. Baik tuan, jawab asisten Saga. Saga menghubungi bodyguard di markas untuk mengurus preman-preman itu. Nona tidak apa-apa kan? Tanya asisten Saga. Iya, saya baik-baik saja. Terima kasih tuan, ucap Queen menunduk. Kenzo pun mendekati Queen. Itu tidak gratis, gadis manis, bisik Kenzo pada Queen. Dengan susah payah Queen menelan ludahnya karena bisikan Kenzo membuat ia merinding. Asisten Saga yang melihat itu heran karena tuannya anti dekat-dekat dengan wanita. Maksudnya apa tuan? Tanya Queen ketakutan. Bukannya sudah 2 kali Anda mengganggu perjalanan kami. Jadi Anda berhutang dengan kami, Nona, ucap Kenzo dengan dingin. Berapa harus saya bayar, tuan? Tanya Queen dengan polosnya dan ketakutan. Mendengar itu membuat Kenzo tersenyum tipis. Benarkah Anda ingin membayarnya, Nona? Bisik Kenzo membuat Queen merinding. Iya, tuan, jawab Queen terbata. Baiklah, bayar 5 miliar kepada saya, ucap Kenzo. Hah? Queen terkejut bukan main, termasuk asisten Saga. Benar-benar gila si tuan, batin asisten Saga. Apa tuan bilang? 5 M? Kenapa bisa sebanyak itu tuan? Saya kan hanya sekali minta tolong sama tuan-tuan ini. Yang pertama itu kan kalian yang salah, yang menyenggol saya. Ya kan? Tuan ingat itu kan? Ucap Queen nyerocos. Ia tidak terima. Aduh, Nona jangan banyak bicara. Tolong Nona. Bisa-bisa tuan marah nih,
batin asisten Saga ketakutan. Mendengar gadisnya itu yang begitu cerewet, ingin sekali ia membungkam bibir gadisnya itu dengan bibirnya. Dan alis Kenzo terangkat ke atas mendengar penuturan gadis itu. Benarkah? Kalau begitu saya akan menyerahkan kamu pada preman-preman yang lainnya. Bagaimana? Ucap Kenzo dengan dingin. Ia ingin mendengar jawaban gadisnya itu. Ah, jangan tuan. Baiklah, saya akan bayar. Ucap Queen ketakutan. Mendengar itu membuat Kenzo tersenyum puas dalam hati. Tapi maaf tuan, saya tidak punya uang sebanyak itu. Ucap Queen menunduk. Kamu bisa bekerja jadi asisten pribadi di mansion saya. Ucap Kenzo dengan santai. Tapi tidak ada tapi-tapian. Atau saya kembalikan ke preman tadi. Ancam Kenzo. Baiklah tuan, jawab Queen menunduk. Lebih baik ia mengiyakan daripada ia diserahkan pada preman-preman itu. Kenzo yang mendengar itu tersenyum puas. Rencananya berhasil untuk dekat dengan gadisnya itu. Ayo, ikut kami, ucap Kenzo. Baik, tuan. Jawab Queen hanya menurut saja. Jalan, ucap Kenzo pada asisten Saga. Baik, tuan, jawab asisten Saga. Akhirnya, mereka pulang ke mansion Kenzo dan menunda ke markas. Asisten Saga pun mengabari pada James bahwa nona mereka sudah ditemukan. Pulanglah Saga, ucap Kenzo. Baik tuan, saya permisi, ucap asisten Saga. Ucap Kenzo. Ikut saya, ucap Kenzo pada Queen. Baik tuan, ucap Queen mengikuti Kenzo masuk lift dan mereka pun sampai di kamar lantai 3, yaitu kamar Kenzo. Itu kamarmu, dan di sebelah kamar saya. Jika saya memanggil kamu, kamu harus langsung ke kamar saya. Perintah Kenzo dengan dingin. Baik tuan, ucap Queen menunduk. Tuan emang tampan, tapi sangat menyeramkan kalau dilihat-lihat, batin Queen. Sekarang siapkan air mandi untuk saya, ucap Kenzo dengan dingin. Baik tuan, jawab Queen sambil mengikuti langkah Kenzo ke kamarnya. Ia langsung mengerjakan apa yang diperintahkan. Bagi Queen itu mudah, karena di rumah ia juga seperti itu, bekerja terus dan bekerja. Setelah selesai, Kenzo pun langsung mandi. Queen langsung pamit pada tuannya setelah selesai mandi. Tuan, saya pamit keluar ya, ucap Queen. Kemana? Ucap Kenzo dengan dingin. Saya harus pulang, tuan, ucap Queen. Siapa yang menyuruhmu pulang? Mulai sekarang kamu tinggal di sini menjadi asisten pribadi saya, ucap Kenzo dengan dingin. Tapi tuan, ucap Queen tertahan. Kamu berani membantah saya? Ucap Kenzo dingin dengan tatapan menyeramkan. Tidak tuan, jawab Queen terbata. Tapi bagaimana dengan barang saya tuan, ada di kos? Jawab Queen ketakutan. Itu urusan bodyguard saya. Berikan alamat kosmu itu, ucap Kenzo. Baik tuan, ucap Queen dengan memberikan alamat kosnya. Bawa semua barang nona kalian ke mansion saya. Sekarang, alamatnya di kos jalan bla 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 bla. Ucap Kenzo menghubungi salah satu bodyguardnya. Kenapa juga aku dipanggil nona di rumah ini? Padahal kan aku hanya jadi asistennya. Batin Queen kebingungan. Kembalilah ke kamarmu. Sebentar lagi barangmu akan datang, ucap Kenzo dengan lembut. Baik tuan, ucap Queen menurut. Kenapa ya tuan tiba-tiba ngomongnya lembut gitu? Emang ini orang susah ditebak, batin Queen. Ia pun berjalan keluar dari kamar. Lihat aja gadis manis, kau akan tinggal selamanya di sini, ucap Kenzo tersenyum tipis. Di kamar Queen. Wow, ternyata kamarnya sangat luas ya dan bagus, beda dengan kamar yang di rumah, ucap Queen sambil tersenyum. Berapa lama ya aku di sini? Hutangku kan 5M. Itu banyak. Kalau aku bayar, pasti habis semua uang di ATM-ku. Lirih Queen, ia tidak tahu kalau kartunya itu limited edition. Saldonya bahkan lebih dari 5M.
lebih baik aku menghubungi Agatha aja, ucap Queen dan langsung menyambar HP-nya. Halo Queen, teriak Agatha. Agatha, kenapa sih harus teriak gitu? Ucap Queen dengan kesal. Ya maaf Queen, soalnya kan aku kangen banget sama kamu. Queen yang tidak ada kabar sama sekali, ucap Agatha nyinyir. Oh iya, maaf ya Agatha, soalnya aku itu lagi ada masalah nih. Ngomong-ngomong, kamu mau mendaftar di universitas mana? Tanya Queen. Masalah apa Queen? Kamu serius? Ucap Agatha penasaran. Aku mendaftar di universitas tetap sih di kota kita. Terus di universitas kedokteran gitu Queen. Lanjut Agatha. Ada masalah apa sih Queen? Ucap Agatha yang bawel. Ya sabar dong Agatha, tanyanya satu-satu lah. Ucap Queen kesal. Oh iya, maaf Queen. Ucap Agatha sambil garuk-garuk kepala. Kalau aku belum tahu, sepertinya aku nggak kuliah juga deh. Dan aku juga lagi dalam masalah nih. Aku punya hutang 5M, ucap Queen. What? 5M? Queen, kamu hutang apa coba? Tanya pekik Agatha berteriak. Agatha, bisa tidak sih jangan berteriak? Sakit nih telinga aku Agatha, ucap Queen kesal. Hai, ya maaf, aku kan terkejut, ucap Agatha nyinyir. Akhirnya Queen pun menjelaskan masalah yang menimpanya. Astaga Queen, kenapa bisa gitu? Maaf ya, tapi sungguh aku gak bisa bantuin kamu Queen. Kalau hutangnya sebanyak itu, ucap Agatha kasihan. Iya, gak apa-apa kok Agatha. Jalinin aja, itu udah nasib aku kok, ucap Queen dengan lesu. Ya udah, aku tutup ya teleponnya. Mau tidur nih, udah malam juga ini, ucap Queen. Iya Queen, selamat malam, ucap Agatha. Malam Agatha, jawab Queen. Telepon pun berakhir dan Queen langsung tidur di ranjangnya yang empuk. Di kamar lain, Kenzo duduk sambil menatap keluar dari balkon kamarnya sambil menghubungi seseorang. Awasi terus markasnya, jangan sampai mereka tahu kalau mereka diawasi. Kita akan melakukan penyerangan besok malam, ucap Kenzo. Baik ketua, jawab bodyguardnya. Panggilan pun terputus. Lihat aja, sampai kapan kau terus bersembunyi dariku? Kali ini kau pasti tidak bisa mengelak lagi, ucap Kenzo tersenyum iblis. Kau akan mati di tanganku, Mark, batin Kenzo dengan wajah iblisnya. Mark adalah musuhnya yang mencelakakan kedua orang tuanya 27 tahun yang lalu. Kenzo yang teringat dengan gadisnya langsung beranjak melangkahkan kakinya ke kamar gadisnya. Dasar ceroboh, umpat Kenzo karena kamar gadis itu tidak dikunci. Kenzo yang melihat cara tidur gadis itu hanya tersenyum tipis. Queen tidur dengan telentang tanpa selimut dan HP-nya pun masih berada di tangannya. Melihat itu, Kenzo hanya menggelengkan kepalanya. Dan Kenzo langsung merapikan cara tidur Queen. Mengambil HP Queen lalu meletakkannya di meja. Dan memakaikan selimut pada tubuh Queen. Kenzo menatap wajah indah Queen yang sedang terlelap tanpa terganggu sama sekali. Tidurnya nyenyak. Tatapan Kenzo beralih pada bibir mungil Queen. Ia semakin mendekati kepalanya pada bibir mungil itu. Kenzo menempelkan bibirnya pada bibir Queen dengan waktu yang sedikit lama. Manis ternyata. Gumam Kenzo dengan tersenyum manis. Siapapun yang melihatnya pasti tergila-gila pada ketampanannya. Kenzo pun melepaskan ciumannya. Kau akan menjadi milikku sayang, ucap Kenzo. Kenzo kembali mencium kening, pipi, dan terakhir di bibir Queen. Tapi saat ia hendak melepaskan ciumannya, ternyata Queen membalas ciumannya. Menyadari itu, Kenzo pun terkejut. Ia mengira Queen terbangun. Ternyata tidak. Ia mendapatkan balasan itu. Kenzo pun semakin liar mencium bibir Queen. Begitupun dengan Queen, yang dalam kondisi tidur. Kenzo melepaskan ciumannya dan menatap Queen. Ternyata bibirmu sangat manis, dan bibirmu ini hanyalah milikku, ucap Kenzo tersenyum.
Queen yang tertidur pun tidak terusik sama sekali. Ia sedang asik bermimpi lagi makan permen. Ternyata permennya yaitu bibirnya Kenzo yang jadi korbannya. Seandainya Queen tahu, Kenzo pun beranjak dari kamar Queen menuju ke kamarnya dan langsung tersenyum terus saat sudah mendapatkan apa yang dia mau dan langsung tidur di ranjangnya. Pagi harinya, Queen melakukan pekerjaannya dimulai pada pagi hari. Ia langsung memasuki kamar tuannya. Siapkan air untuk saya mandi dan termasuk pakaian saya yang ada di lemari putih itu. Perintah Kenzo. Baik tuan, ucap Queen. Setelah selesai menyiapkan air, Kenzo pun langsung mandi, sedangkan Queen menyiapkan pakaian untuk Kenzo. Setelah selesai mandi, Kenzo langsung memakai pakaian yang dipilihkan oleh Queen. Kenzo hanya tersenyum melihat pakaiannya. Saya akan keluar dan kamu tetap di mansion ini, ucap Kenzo. Baik tuan, ucap Queen. Apakah saya bisa keluar tuan? Lanjut Queen. Bisa. Kamu akan selalu diawasi oleh bodyguard saya, ucap Kenzo. Hei tuan, tenang aja, saya tidak akan kabur kok, ucap Queen dengan kesal. Kamu pikir kamu bisa keluar dari sini? Ucap Kenzo dengan tatapan tajam. Baiklah tuan, ucap Queen menunduk. Saya pergi, ucap Kenzo. Iya tuan, jawab Queen. Di bawah ternyata sudah ada asisten Saga yang menunggu Kenzo. Mari tuan, kita berangkat, ucap asisten Saga. Jawab Kenzo melangkah ke mobilnya. Di dalam perjalanan, Tuan, apakah benar malam ini kita akan menyerang markas Tuan Mark? Ucap asisten Saga. Siapkan semua dengan sempurna, ucap Kenzo. Pasti Tuan, ucap asisten Saga dengan semangat. Tuan, wanita yang selama ini mengincar Tuan sudah berada di negara ini, ucap asisten Saga ketakutan. Biarkan aja, ucap Kenzo. Ia adalah wanita yang sangat tergila-gila pada Kenzo, sehingga mengejarnya saat masih di zaman kuliahnya. Karena Kenzo menolak, membuat wanita itu semakin mengejarnya. Belum tahu aja seperti apa Kenzo orangnya. Sekali diusik, maka nyawa taruhannya. Akhirnya mereka pun sampai di gedung pencakar langit, yaitu perusahaan Sandar Group. Kenzo pun langsung duduk di kursi ruangannya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruangannya dan langsung diterobos. Melihat itu, wajah Kenzo langsung berubah, menyeramkan. Melihat wanita yang di depannya. Hai Kenzo, sudah lama nih kita tidak bertemu. Kamu semakin tampan aja ya, ucap wanita itu yang bernama Nikki sambil tersenyum. Ucap Kenzo. Saga, suruh dia keluar, ucap Kenzo dengan dingin. Kenzo, aku baru aja datang. Kenapa kamu langsung mengusirku sih? Ucap Nikki dengan kesal. Saya tidak mengundangmu datang kemari kan? Ucap Kenzo dengan dingin. Saga, teriak Kenzo. Iya, baik tuan. Ucap Saga langsung menarik tangan Nikki. Kenzo, kamu keterlaluan. Lihat aja. Tunggu aja. Aku pasti akan mendapatkanmu, teriak Nikki dengan kesal. Mengganggu saja, ucap Kenzo. Suruh nona kalian ke kantor saya dan antarkan makan siang untuk saya. Gunakan sopir untuk mengantarnya, ucap Kenzo menghubungi salah satu bodyguardnya. Baik tuan, ucap bodyguard tersebut dan panggilan pun terputus. Di lain tempat di sebuah mall. Sayang, kamu semakin banyak uang aja ya. Tiap hari gini kan kita bisa shopping, ucap Samuel selingkuhan Siska. Ya pasti dong sayang, kita buat bangkrut si tua bangka itu, ucap Siska. Iya, kamu benar sayang, ucap Samuel. Dan kita bisa menggunakan fasilitas yang diberikannya sepuas-puas kita sayang, ucap Siska. Kamu pintar sekali sayang, jawab Samuel. Lihat aja, kamu hanya aku manfaatkan untuk menghancurkan Austin, batin Samuel dengan senyum licinya. Ya sudah, ayo kita pulang dan kita pergi ke hotel sayang, ucap Samuel. Ngapain ke hotel sayang?
ucap Siska. Kamu nggak tahu aja. Ucap Samuel dengan senyum mesumnya. Iya, aku tahu, ucap Siska dengan tersenyum. Mereka pun bergegas pergi ke hotel yang mereka inginkan. Di sebuah hotel. Sayang, ayolah, ucap Revo mendesak pada Naomi. Revo adalah pacar Naomi. Revo, aku takut melakukan hal itu, ucap Naomi. Kenapa sih sayang, kita coba yuk, ucap Revo. Aku takut, nanti kalau aku hamil bagaimana Revo? Tanya Naomi. Enggak kok, kan baru sekali Naomi. Atau aku pakai pengaman aja ya sayang, ucap Revo membujuk Naomi. Ya, baiklah, ucap Naomi. Ayo, ajak Revo dengan girang ke atas ranjang dan langsung melap Naomi di atas ranjang. Dan terjadilah hal yang mereka inginkan sampai mereka puas. Di mansion milik Enzo. Nona, Tuan menyuruh Anda untuk membuat makan siang dan Nona antarkan langsung ke kantornya, ucap Pak Joni, salah satu bodyguard penjaga gerbang yang masuk yang dihubungi Kenzo tadi. Baik, Paman, ucap Queen. Queen pun langsung menuju ke dapur. Di dapur terdapat banyak pelayan beserta ketua pelayan itu. Maaf, apakah saya bisa bergabung membantu kalian? Ucap Queen. Bisa, silahkan Nona, ucap serentak ketua pelayan dan pelayan lain. Ketua pelayan itu bernama Bibi Angel. Apa ada yang bisa kami bantu? Lanjut Bi Angel. Saya mau membuat makan siang untuk Tuan, tapi saya tidak tahu menunya apa. Mohon bimbingannya, ucap Queen menunduk. Baiklah nak, itu pasti. Namamu siapa nak? Ucap Bi Angel dengan ramah. Terima kasih Bi, nama saya Queen, ucap Queen. Iya, sama-sama nak. Menu yang harus dia siapkan untuk Tuan apa aja? Tuan pasti memakannya dan panggil aja saya Bi Angel, ucap Bi Angel. Baik Bi Angel, mari kita buat, ucap Queen. Iya, mari Nona, ucap Angel tersenyum. Mereka pun berkutat di dapur menyiapkan makan siang untuk tuannya itu. Setelah selesai, Queen pun langsung bergegas ke kantor tuannya. Bersambung.